Di Hong Kong berapa? 3 tahun. Ini belum ada 3 tahun yang ini. 2 tahun berapa bulan? Bulan 2 sampai sekarang. Bulan 8. Bulan 8. 6 bulan. Iya. 2 tahun 6 bulan. Iya. Kenapa mau ngeberubah? Itu majikannya udah berubah gitu. Majikannya yang berubah atau kamu yang berubah? Majikannya. Kenapa kamu bilang majikannya yang berubah? Karena percakapannya itu nggak sesuai, nggak sama seperti yang dulu gitu. Contohnya? Contohnya kalau anaknya mau sekolah kan saya juga harus tahu kan, saya yang ngantar. Itu nggak ngomong. Terus tiba-tiba negur aku, katanya tidur kesiangan gitu. Kan biasanya kalau hari libur kan sering tidur siang gitu. Nah pas itu nggak ngomong, juga nggak kasih pemberitahuan, terus tiba-tiba dari sekolah langsung marahin aku gitu. Oke, jadi majikanmu berpikir bahwa kamu itu sudah tahu bahwa kamu itu jadwalnya anaknya seperti ini, seperti itu. Jadi dia menyangka bahwa kamu sudah ngerti. Padahal kamu sendiri tidak tahu. Iya. Karena sekali lagi jadwal sekolah kan beda-beda sekarang. Sekarang besok sekolah, sekarang enggak, besok otomatis kamu sebagai pembantu juga tidak tahu semua jadwalnya. Iya. Dan majikanmu merasa kecewa karena kamu seharusnya tahu tapi tidak tahu. Betul iya, tidak? Iya. Sebenarnya masalahnya sepele. Enggak cuma itu aja. Oh enggak, terus Iya, apa masih lagi? banyak. Apa lagi? Ya soal belanja gitu kan nggak ada orang pulang. Terus akunya belanja cuma anakku aja. Kalau cuma satu anak kan mungkin 1 kilo kan udah cukup. Kadang aku juga beli 2 kilo sayur buat penjagaan untuk besok atau siapa yang pulang makan gitu kan. Saya udah siapin. Tapi kan dia langsung, si adiknya itu tanya aku, kamu belanja enggak? Saya bilang enggak lah, waktu itu pas nggak belanja. Kemarinnya udah belanja, masih banyak di kulkas gitu. Terus jarak berapa hari dia tanya lagi, kamu belanja enggak? Enggak. Loh kenapa nggak belanja? Loh udah ada di belanjaan di kulkas, kemarin udah belanja. Aku bilang gitu. Terus dia nggak tahu kenapa tiba-tiba juga marah-marah. Loh ada apa? Nah, kamunya pulang makan. Kalau pulang makan ya ada itu belanjaan di rumah. Kamu maunya mau beli lagi? Kalau beli aku oke, aku mau keluar belanja. Enggak pulang, enggak makan, tapi marah-marah. Juga heran kan? Oke, Terus itu yang 3 kalinya dari kontrak 2 tahun yang kemarin itu bapaknya itu kan udah cerai kan. Kalau kesini cuma 1 minggu 2 kali. Setiap kesini itu anaknya nggak boleh dimasakin, dibelikan aja biar di luar gitu loh, nggak masakan saya kan, setiap hari kan makanan saya. Nah itu dia biasanya dibeliin di luar. Terus aku pun tanya, Pak dibeliin di luar apa makan di rumah? Setiap kali dia ke situ aku tanya, setiap hari pun aku tanya ke bos aku, makan di rumah apa enggak? Dia jawabnya enggak. Ya udah kan, nggak makan di rumah juga, aku nggak masak cuma aku sendiri. Nah itu juga dibahas, katanya aku nggak mau belanja, nggak mau masakin anaknya. Loh aku juga kaget gitu loh kok bisa nggak masakin anaknya? Setiap kali Koko kesini kamu nggak mau masakin anaknya. Terus aku juga repot loh, aku setiap ditanya loh kok masih salah. Kan nggak enak juga. Terus setiap aku tanya apapun tentang anaknya, jawabannya sinis dan singkat. Nggak seperti dulu, senyum-senyum ke aku lah gitu. Nah terus kemarin itu bulan yang paling aku serasa gimana ya, nggak enak gitu ya di situ. Dia kan teleponannya itu kan tidur aku kan atas bawah sama bos. Iya. Aku di atas, dia di bawah sama anaknya. Teleponan itu video call itu jam 1 sampai jam 4 pagi. Kadang sampai pagi jam 8. HP-nya tetap di situ. Lah aku juga komplain, "Mam, saya Sentia." Oh, yung kawa. Enggak dibikin rendah suara. Seolah-olah tidak dengar. Enggak dengar. Ya aku diem. Kadang aku sampai pindah ke sofa tidurnya jam 3 itu kan nggak bisa tidur. Mau video call nggak pakai handset. Oh, oke. Bukan kok sama cewek apa sama enggak, sama cowoknya. Itu udah hampir 2 mingguan. Aku capek, terus akhirnya aku sakit sendiri kan. Kurang tidur, kerja, no stop.
Ya mungkin bangunku siang lah, setengah 8 aku baru bangun. Jam 10 udah selesai sebenarnya. Udah masuk ke kamar. Tapi Kamar kan, cuma satu? iya. Tapi kamar itu bukan kamar untuk istirahat tidur. Tapi nggak bisa tidur itu karena kan semuanya kan kayak adiknya itu jam 12 bangun. Kalau sore sampai jam 10 tidur. Nanti jam 12 makan lah. Teleponan lah, ada aja sampai jam 3-an baru dia tidur. Kayak hari itu terbalik, siang jadi malam, malam jadi siang. Ada kerja dia juga. Tapi nggak tahu kenapa gitu keluarganya. Mungkin udah sekongkol kan kamu. Enggak, udah terbiasa dari aku pertama masuk gitu. Cuma aku diemnya aja. Jam 12 mereka ada yang tidur lah. Nggak terlalu berisik, kadang aku berteriak. Saya senti yang ngoyo pengkala. Oke, tapi majikanmu tidak bilang mau nginterminate kamu atau seperti apa? Nah, itu nggak ada yang bilang, cuma saya tuh bilang ke teman-teman, katanya mau tanyain lah gimana maunya majikanmu. Aku tanya, Mam, kenapa sih akhir-akhir ini? Kalau aku tanya, jawabannya seperti nggak enak gitu. Terus dia jawabnya iri banget, aku nggak kedengaran. Apa jawabannya itu aku nggak dengar. Terus dia diam, mainan HP itu. Terus aku juga diam, terus aku pergi. Gimana mau dianya nggak respon? Ibarat nggak direspon lah. Oke, sekarang pertanyaan saya. Seandainya apapun yang terjadi, resiko ada di sampean. Sampean, kalau majikan ini tidak mau, sampean sudah siap pulang Indonesia? Insya Allah sudah, kalau memang nunggu visa. Ya, kalau Ya. Woi, Yes. Wahyuni Dio ya. Kalau sampean sudah siap untuk resikonya pulang Indonesia, ya memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Iya. Kecuali kalau kamu sudah bilang, aku masih belum siap, penyesuaian atau apapun bisa diobrolin. Iya. Tapi kalau kamu sudah siap pulang Indonesia, ya udah nggak pergi aja, nggak apa-apa. Iya. Jadi kecuali kamu bilang butuh solusi untuk seperti apa menanganinya. Makanya saya tanya, kamu butuh solusi atau kamu sudah memutuskan untuk pulang Indonesia? Kalau ada solusi Sudah ada. Sebenarnya sudah gimana ya? Ya kalau ada solusinya gimana? Gimana coba? Kalau menurut saya, kalau jika kamu masih butuh pekerjaan ini, saya rasa itu cuma komunikasi saja. Dan orang Hong Kong itu stylenya memang kayak gitu, Mbak. Kenapa saya seperti itu? Saya sendiri juga seperti itu. Anak laki-laki saya juga teleponan, dia suka teleponan kayak gitu. Cuma gaya nyantai. Emang orang Hong Kong itu horor. Like kamu masukin hati-hatimu rusak. Iya. Sekarang itu udah sejak saya kan teguran itu semua ya, tapi kan aku nggak merasa. Biarin. Nah itu udah aku diemin ya, terus dia berubah, nggak teleponan, mungkin udah bertengkar sama cowoknya itu ya. Itu ada kejadian aneh juga, aku merasakan. Apa dia lagi sakit hati, terus dilempar ke saya nggak tahu. Maka dari itu kan aku iya, tadi bilang. Iya. Sebenarnya satu, karena saya tadi nanya, kalau mbaknya sudah siap pulang Indonesia, ya udah, saya tidak akan ngasih solusi, ya udah, tak carikan majikan. Iya. Tapi kalau kamu bilang sebenarnya masalahnya di mana sih? Karena saya sebagai pendengar, saya tidak akan membela kamu dan tidak akan membela majikan. Iya. Kenapa? Karena menurutku itu masalahnya nggak besar. Masalahnya apa sih? Dia sensi banget dan sampean hati kurang tenang karena barusan renew. Kenapa sih majikan berubah seperti itu? Iya. Sebenarnya masalahnya nggak ada. Orang Hong Kong itu memang wes horor. Mereka tercipta dari horor. Wes, lek sampean masukin hati rusak. Iya. Iya, lek sampean nggak suka memang kita harus pergi one man notice. Wes itu aja. Iya, iya. Karena kalau dia ngomong, ya udah lawan aja. Itu hak kamu. Kamu tidur ya hak kamu. Iya. Paham nggak maksudku, Mbak? Iya. Orang Hong Kong memang horor. Aku nggak ngerti mau ngomong apa. Bedanya jauh banget aja. Dulu tuh sampai peluk dia, gimana dia. Sekarang Kan masih sama temannya mengharapkan. juga. Masih mengharapkan. Nah, kalau ketemu apapun ya. Masih mengharapkan saya. Iya. Orang Hong Kong itu gini loh. Aku masih membutuhkan kamu. Aku bagi-bagiin kamu. Kalau aku udah nggak butuh, kamu sudah tanda tangan. Paham nggak maksud aku? Iya, iya, iya. Kenapa saya punya dua kosakata? Cinta di atas kontrak dan majikan ayat 1 pasal 1. Selalu benar. Tidak ada majikan Iya. itu punya ayat salah, itu tidak ada. Iya. Jadi pegang dua ini. Iya. Cinta di atas kontrak. Benar. Selagi masih ada kontrak, cintamu masih di situ. Tapi Iya. saat kamu sudah memutuskan kontrak itu, cintamu bye-bye. Iya. Ya. Iya. Jadi nggak usah diambil hati. Iya. Wes horor Hong Kong you mau. Ya cuma nggak enaknya itu gimana ya, satu rumah terus nggak ada senyum, nggak ada
Ya, gimana gini loh, gitu. Mbak, gini loh, Mbak. Jangan pernah membuat orang lain berubah karena kamu. Tapi kamu jangan pernah berubah karena sikap orang lain. Kamu Iya. tetap tersenyum, ya udah. Enggak, Dia aku nggak tetap peduli iya. apa. Sama, aku masuk kantor, mereka bertiga marah sama aku, bodoh amat. Aku hai, Iya, aku tetap aku hai, juga. hai. Setelah itu dia nggak peduli urusan mereka. Iya. Yang penting hati saya tidak sakit. Kalau dia kayak gitu ya, kamu teleponan juga loh. Enci telepon siapa, terserah. Paham nggak maksudku? Nggak enak Iya. juga aku. Kan gini Mbak, karena orang Hongkong kan aku sekali lagi horor. Mereka tuh kasih hati maka ngerogoh rempelonan Nggih. tenda sih ditugel. Itu udah kayak gitu. Orang Hongkong membunuh tanpa menyentuh. Sakit hati, Mas. Paham nggak? Iya, Pak. Kalau orang Indonesia wani gepok, belayu gak apa-apa kan ruwonge. Lah ini enggak. Di poking no salah sama ya. Karena nggak ada bukti. Iya. Nggak ada bukti. Jadi menyentuh, membunuh tanpa menyentuh, cinta di atas kontrak, ayat 1 pasal 1. Iku semua deh wong Hongkong. Wong Indonesia ki gak duwe ayat. Ayat deh manut. Kudu manut wes, gak duwe ayat, gak duwe Iya, aku pasal. nggak manut, nggak. Apapun dia minta tuh aku selalu Gini aja nurut. sampe coba bertahan karena apa? Sebentar lagi kan bisa setelah lebaran Cina itu baru banyak majikan pulang Indonesia aman banget. Di tempat no pas rioyan Indonesia. Sekarang tenang aja dulu. Ngatur langkah ke belakang. Ya. Wes ngomong. Alah semau gue. Enggak, aku Tetap pulang Indonesia. iya. Ya wes nggak apa-apa lah pulang Indonesia.